Oktober 1985. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pekojan 3, Gang 6, RT 6, RW 8, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tamboran, Jakarta Barat. Agama Islam, pekerjaan tunakarya. Terdakwa 2 nama lengkap Adrian Prasetyo Binali Adi, tempat lahir di Tangerang, umur tanggal lahir 25 tahun 8 Februari tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Angka Romawi 15, RT 4, RW 8, nomor 2, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Selatan. Agama Islam, pekerjaan tunakarya. Terdakwa 3 nama lengkap Andi Mualim alias Ko Andi, tempat lahir di Jakarta, umur tanggal lahir 33 tahun 14 Januari 1991. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemayoran Gempol, RT 4 RW 5, Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan tunakarya. Terdakwa 4 nama lengkap Ade Chandra Maulana bin Musari, tempat lahir di Tangerang, umur tanggal lahir 28 tahun 2 Maret 1996. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid 16, RT 4 RW 8, nomor 25, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Banten. Agama Islam, pekerjaan tunakarya. Terdakwa 5 nama lengkap Muhammad Rifaldi, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 28 tahun 2 Oktober 1996. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Matraman Jalan 3, RT 20 RW 7, Kelurahan Kebangsaan, Kecamatan Benteng, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan tunakarya. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar, tempat lahir Depok, umur tanggal lahir 32 tahun 8 Juni 1993. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semboja Raya, RT 2 RW 4, Kelurahan Beci, Kecamatan Cinere, Depok. Agama Islam, pekerjaan tunakarya. Para terdakwa tidak ditahan. Terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 didampingi oleh penasihat hukum Wahyudin SMH, Solihin SMH, dan kawan-kawan. Penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jakarta Pusat, yang berkantor di Jalan Lotaraya nomor 99 Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat penetapan nomor 632/2025/PN Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2025. Terdakwa 6 didampingi oleh penasihat hukum John Matias SH dan Armin Nainggolan SH, advokat dan konsultan hukum pada Law Office John Matias SH, advokat dan legal konsultan yang beralamat dan berkantor di apartemen Sudirman Park Tower A garing 29 garing BF, Jalan KH Mas Mansur, KF Pensil, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dan main office beralamat di Jalan Layar Cipatat nomor 7 Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002/JF IPASS/SK/Romawi 10/Romawi 10 tanggal 15 Oktober 2025. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 632/2025/PN tanggal 13 November 2025 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 632/2025/PN tanggal 13 November 2025 tentang penetapan sidang berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum para terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Surat dakwaan tidak kami bacakan lagi ya, dan telah terungkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 12 November 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. Keberatan tidak kami bacakan lagi dan telah terungkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum, terdakwa 6 melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana berikut. Tidak kami bacakan lagi keberatan dari penasihat hukum terdakwa 6. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5, penuntut umum telah mengajukan pendapat pada pokoknya sebagaimana berikut. Pendapat penuntut umum tidak kami bacakan lagi dan telah diambil putusan ini. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa 6, penuntut umum telah mengajukan pendapat pada pokoknya
sebagaimana berikut, tidak kami bacakan lagi. Terdapat dari penuntut umum dan kami lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap keberatan dari para terdakwa dan atau penasihat hukum para terdakwa tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut MLI Rahab, eksepsi dalam hukum pidana adalah alisan atau bantahan terhadap cacat formil dalam surat dakwaan, bukan terhadap materi pokok dakwaan. Eksepsi diajukan jika dakwaan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa pasal 156 KUHP menyebutkan bahwa keberatan atau eksepsi didasarkan atas 3 hal, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa selain hal-hal yang menyangkut ketiga alasan tersebut, maka bukan merupakan materi dan eksepsi. Menimbang bahwa syarat surat dakwaan tidak dapat diterima antara lain dikarenakan perbuatan bukan tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran. Nebis in idem pasal 76 KUHP, kadaluarsa pasal 78 KUHP, perbuatan yang didakwakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau delik aduan yang dicabut atau orang yang berhak mengadu tidak menggunakan haknya. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 3 KUHP menyebutkan mengenai surat dakwaan batal demi hukum, yaitu apabila surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu mengenai syarat formil dan syarat material sebagai berikut. Syarat formil, surat dakwaan harus mencantumkan identitas terdakwa secara jelas dan lengkap yang terdiri dari nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Syarat material, surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan yang tegas dan menyeluruh mengenai apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tersebut. Menimbang bahwa dari praktik peradilan doktrin dan jurisprudensi diperoleh pemahaman tentang cermat adalah suatu ketelitian dari penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Misalnya apakah ada pengaduan atau tidak dalam hal delik aduan. Sedangkan jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukannya dengan uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dan yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5, maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut. A. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, eksepsi obskurable dalam hal menguraikan kelengkapan kalimat dalam pokok perkara. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 mendalilkan bahwa uraian surat dakwaan pada halaman 2 dan halaman 3 tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Terhadap eksepsi tersebut, setelah majelis hakim membaca dan mencermati surat dakwaan penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai berapa banyak jumlah narkotika, bagaimana proses permufakatan, di mana kamar para terdakwa, barang bukti berupa handphone milik siapa, barang bukti berupa uang, barang bukti berupa narkotika, siapa saja anggota kamar, dan lain sebagainya sebagaimana dalam uraian eksepsi penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5. Hal tersebut bukan materi eksepsi dan masih harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan. Secara menyeluruh, surat dakwaan telah menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, eksepsi surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, eksepsi obskurable dalam hal menguraikan kelengkapan kalimat dalam pokok perkara dinyatakan tidak diterima. B. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan tempus delicti dalam pokok perkara. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan
majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan telah menyebutkan tempus delicti sebagaimana dalam halaman 1 surat dakwaan. Apakah tempus delicti tersebut benar atau tidak harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam pembuktian pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi mengenai surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan tempus delicti pokok perkara tidak diterima. C. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap eksepsio obscuriter dalam menguraikan unsur perbuatan para terdakwa. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum telah menguraikan perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa dihadapkan di persidangan dan didakwa dengan pasal-pasal sebagaimana dalam surat dakwaan. Apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian, eksepsi surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap eksepsio obscuriter dalam menguraikan unsur perbuatan para terdakwa sudah sepatutnya tidak diterima. D. Penerapan asas kehadiran para pihak di muka persidangan, di muka pengadilan atau secara offline dalam setiap agenda persidangan demi terpenuhinya prinsip-prinsip peradilan yang adil atau fair trial. Menimbang bahwa eksepsi mengenai persidangan yang dilakukan secara online adalah merupakan materi dari eksepsi, majelis hakim telah membuat penetapan sidang secara elektronik dan terdakwa telah dihadirkan di muka persidangan secara elektronik. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, eksepsi tersebut tidak diterima. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa 6 sebagai berikut. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa setelah membaca dari titik uraian beberapa penasihat hukum terdakwa 4, 6, maka alasan pemberian tersebut pada pokoknya sebagai berikut. Eksepsi formil bahwa eksepsi formil yang diberikan oleh penasihat hukum terdakwa 6 adalah berkaitan dengan surat dakwaan tidak cermat dan kabur. Ketidaksesuaian antara pasal yang didakwakan dengan uraian perbuatan dalam surat dakwaan dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Berdasar waktu dan tempat kejadian, surat dakwaan tidak menjelaskan secara cepat peran terdakwa 6 serta adanya keracuan antara dakwaan dan dakwaan subjek. Terhadap hal tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa 6 mengenai syarat formil tersebut bukanlah eksepsi mengenai syarat formil sebagaimana dalam pasal 132A KUHP, yaitu surat dakwaan harus mencantumkan terdakwa secara jelas dan lengkap yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukanlah eksepsi mengenai syarat formil dakwaan dengan perbedaan eksepsi tersebut tidak diterima. B. Eksepsi material. Menimbang bahwa dalam eksepsi material, majelis hakim akan mempertimbangkan 8 poin yang menjadikan eksepsi penasihat hukum terdakwa 6 sebagai berikut. 1. Bahwa dakwaan tidak perlu alat bukti yang bisa menurut hukum. 2. Bahwa unsur manfaat atau alat bukti tidak terpenuhi. 3. Bahwa surat dakwaan minimal dari prinsip legalisasi penanggalan pidana. 4. Dakwaan tidak menyertakan bentuk penyertaan terdakwa 6. 5. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 808/1984 surat dakwaan tidak diubah secara cermat dan lengkap dakwaan dengan batas hukum. 6. Status penggeledahan dulu dalam rutan. 7. Tidak ada saksi yang sah dalam penggeledahan. 8. Rantai penggeledahan yang tidak jelas. 5. Bahwa terhadap eksepsi poin 1, 2, 3, dan 4 tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk mengungkapkan kebenaran dari surat dakwaan, apakah telah sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan berkorelasi atau tidak dengan pasal yang didakwakan, pada prinsipnya masih harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pembuktian, baik yang berdasarkan pembuktian penuntut umum maupun berdasarkan pembelaan diri yang dilakukan oleh para terdakwa. Hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian, eksepsi tersebut tidak
8 majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemberitaan juga merupakan materi dari eksepsi dan tidak berhubungan dengan surat dakwaan dengan kesudian eksepsi tersebut tidak diterima. Di bawah selain eksepsi formil dan eksepsi material tersebut, penasihat hukum terdakwa 6 juga pengajuan eksepsi mengenai adanya perbedaan surat laporan dan permohonan persetujuan atas permintaan barang bukti nomor B192 garing S30 garing nomor 1 2025 garing Sek CP tertanggal 3 Januari 2025 atas nama terdakwa Muhammad Ahmad Akbar dengan surat dakwaan jasa produk dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 270 garing MPT 1.10 garing 10 garing 2025 tertanggal 8 Oktober 2025 terhadap eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut mempermasalahkan perbedaan barang bukti yang disebut dalam perkara mengenai hal tersebut merupakan kebutuhan lebih lanjut persidangan untuk umum atau membuktikan dan menjadikan persidangan apa saja yang dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara hukum dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa 6 juga mengajukan eksepsi mengenai tidak adanya saksi oleh perbuatan terdakwa 6 pada tanggal 3 Januari 2023. Alat bukti hanya berdasarkan pengakuan berantai dan barang bukti tidak menunjukkan hubungan langsung dengan dakwaan. Terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat telah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut dengan demikian eksepsi tersebut tidak diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa 6 mengajukan eksepsi mengenai dakwaan melanggar asas teknis tidak yang didasarkan pada 6 halaman, yaitu status terdakwa 6 sebagai warga binaan pemasyarakatan, 2 pelanggaran hak untuk mendapat pemberitahuan yang jelas, 3 pelanggaran hak atas praduga tidak bersalah, 4 disertai terhadap status terdakwa 6 sebagai BDP, 5 bukan perbuatan jahat, 6 pelanggaran kepastian hukum dalam dakwaan. Terhadap hal tersebut, majelis hakim setelah membaca dan mempelajari 6 hal yang dijadikan alasan oleh penasihat hukum terdakwa 6 sebagai alasan surat dakwaan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah dasar untuk dapat menjadi perdakwaan. Ditimbang bahwa dalam eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 76 ayat 1 KUHP menyebut bahwa terkecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, seorang tidak boleh kedua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam perkara agung terdakwa 6 didakwa berdasarkan Tempus Delicti pada tahun 2025 dan Tempus Delicti di Rutan Salemba Jakarta yang merupakan wilayah hukum pengadilan negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut berbeda dengan putusan terdakwa 6 sebelumnya. Dalam perkara dari penyidik terlampir ketika nomor 275 Petsus 2024 PJKT PRT tanggal 26 Agustus 2024. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam perkara sebelumnya Tempus Delicti adalah bukan di tahun 2025. Dalam penyidikan tidak terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Jakarta Pusat, sehingga perkara tersebut diadili dan diputus di pengadilan Jakarta Barat. Terhadap tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa belum pernah ada putusan pengadilan atas perbuatan terdakwa 6 dalam perkara hukum, dan kemudian eksepsi pengadilan sedikit sudah sepatutnya tidak diterima. Menimbang bahwa dalam nota keberatan penasihat hukum terdakwa 6 juga mendalilkan tentang pernyataan resmi Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham mengenai temuan 1 linting ganja. Terhadap hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan materi dari eksepsi dan sudah masuk pembuktian. Dengan demikian, eksepsi tersebut tidak diterima. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara hukum, majelis hakim menilai dan berpendapat telah dibuat dan disusun dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam pasal 143 ayat 20A dan 20B KUHP. Surat dakwaan telah menyebutkan identitas para terdakwa secara jelas dan lengkap yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan para terdakwa, serta diberi
dan ditandatangani oleh penuntut umum sehingga telah memenuhi syarat formil. Selain itu, surat dakwaan penuntut umum telah menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan pasal-pasal yang didakwakan sehingga dapat disebut telah cermat. Telah pula menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu primer pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang pemerintah, subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang pemerintah, dan memadukannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga dapat disebut telah jelas, serta unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sudah secara lengkap diuraikan dalam surat dakwaan sehingga dapat disebut telah lengkap. Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi atau keberatan penasihat hukum para terdakwa dan atau para terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum para terdakwa dan atau para menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum para terdakwa dan atau para terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan keberatan dari terdakwa 1 Asep bin Salikin, terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ali Adi, terdakwa 3 Andi Muhalim alias Koh Andi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursali, terdakwa 5 Muhammad Rifaldi, dan terdakwa 6 Muhammad Ahmad Akbar tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 632/2025/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa 1 Asep bin Salikin, terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ali Adi, terdakwa 3 Andi Muhalim alias Koh Andi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursali, terdakwa 5 Muhammad Rifaldi, dan terdakwa 6 Muhammad Ahmad Akbar tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 24 November 2002 oleh kami Bidara Ramadhan SH sebagai hakim kedua, Sabtono SHMH dan Dr. Ida Satriani SHMH masing-masing sebagai hakim kota yang diucapkan kewajiban dari KPU pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 oleh hakim kedua dengan didampingi para hakim tersebut, dibantu oleh Tribuna Dewi Irmawati SHMH, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh ZM Deni Rosalita SHMH, Wilhelmina Manuri SHMH, Andi Saputra SHMH, dan Adi Hasil SHMH, penuntut umum, dan para terdakwa dengan didampingi penasihat hukum. Itu ya para terdakwa ya. Jadi majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan sudah memenuhi syarat formil dan syarat material. Ya, mengenai kejadian perkaranya itu mesti dibuktikan dulu. Kita belum tahu apakah itu benar atau salah, kita belum tahu. Itu ya. Dan nanti upaya hukum terhadap putusan setelah nanti bersama-sama dengan putusan akhir. Ya. Gimana? Jadi perkara ini akan lanjut. Ya, karena eksepsi dari para terdakwa itu kebanyakan sudah menyangkut pokok perkara, harus dibuktikan dulu benar atau tidak. Ya, itu ya. Setelah pembuktian itu berarti baru ada putusan gitu ya? Ya, kalau sudah pembuktian, sudah tuntutan, sudah pembelaan, sudah tanggapan-tanggapan, kita ke putusan akhir. Oh, putusan Ya, akhir berarti. kalau putusan akhir sudah materi pokok perkaranya, kalau ini belum. Jadi kami menganggap surat dakwaan sudah memenuhi syarat formil dan syarat material. Ya? Syarat formil aja ya. Iya. Itu ya. Itu ya penuntut umum ya, penasihat hukum ya. Jadi kita selanjutnya ke pembuktian. Pembuktian itu adalah kita ke memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan dulu saksinya. Nanti kalau sudah selesai, baru nanti pemeriksaan terdakwa, baru nanti saksi yang meringankan dari para terdakwa. Oh, yang mana? Berarti untuk kita dihadirkan gimana?
Sebentar ya. Oke ya. Gitu ya. Jadi selanjutnya saya terangkan dulu kita ke pembuktian. Penuntut umum mau dipanggil lagi dulu saksinya atau sudah siap? Izin mau